Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, selamat datang kembali dalam pembelajaran online pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan dagang, akuntansi manual berbasis Excel. Oke, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mengetahui dan memahami karakteristik perusahaan dagang dan juga dokumen pendukung. Yang kedua, ini kita menganalisis data transaksi dan mencatat ke dalam buku besar pembantu dan jurnal yang sesuai. Tujuan yang ketiga yaitu melakukan rekapitulasi buku jurnal dan memposting data ke buku besar. Sobat semua, tujuan selanjutnya yaitu yang keempat ini menganalisis data penyesuaian, mencatat ke dalam jurnal penyesuaian serta menyusun ke buku kertas kerja ataupun lembar kertas kerja ataupun worksheet. Tujuan yang kelima yaitu menyusun laporan keuangan, meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Sedangkan tujuan yang keenam yaitu membuat jurnal penutup, memposting ke dalam buku besar, dan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Kita masuk pada bagian yang pertama yaitu mengelola buku jurnal. Untuk mengentre ataupun mengelola buku jurnal ini, kita awali dari analisis kebijakan akuntansi. Jadi perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi pokok seperti apa? Misalnya dari kas kecil, kemudian metode pencatatan persediaan, kemudian eh, besarnya termin, PPN, dan lain sebagainya harus kita amati dengan seksama. Setelah itu baru kita melakukan analisis dokumen transaksi. Dari analisis ini nanti akan kita catat pertama di dalam entry saldo awal di vendor ataupun supplier, kemudian entry data ke customer ataupun pelanggan, kemudian entry data awal ke buku besar pembantu persediaan atau inventory, dan tidak lupa juga mengentry data awal pada kas peti cash ataupun kas kecil. Setelah itu dari hasil analisis dokumen transaksi juga akan kita catat ke dalam buku jurnal khusus dan jurnal umum. Dan tidak lupa pula kita entry di dalam buku besar pembantu. Ini adalah ruang lingkup pencatatan buku jurnal. Kita berikan contoh untuk entry data transaksi. Misalnya kita mengentre untuk data pengeluaran kas. Di sini adalah pelunasan utang. Ini adalah dokumen transaksinya, kemudian media yang akan kita gunakan karena kasnya itu pengeluaran, berarti kita menggunakan cash out journal ataupun jurnal pengeluaran kas. Ini adalah melunasi utang, nanti buku pembantu yang terkait adalah pada buku pembantu utang. Dari data tersebut, maka dapat kita analisis untuk pelunasan utang ini. Langkahnya adalah catat data transaksi ke dalam buku jurnal cash out journal. Setelah itu, entry data transaksi pada buku besar pembantu utang juga. Jangan lupa. Kemudian, setelah kita mengentry ke dalam buku besar pembantu piutang, jangan lupa diberikan tanda checkmark ataupun centang pada kolom referensi di buku jurnal. Kemudian kita menyelesaikan nota kontan. Ini penjualan tunai. Untuk nota kontan ini dapat kita lakukan ada dua tahap. Tahap yang pertama ini mengentry total nominal penjualan. Kemudian entry potongan penjualan. Kemudian entry besarnya PPN ini dengan rumus 11% kali jumlah total penjualan dikurangi potongan. Kemudian kita entry data nominal kas bank yang kita terima. Ini juga dengan rumus di dalam buku penerimaan kas, jurnal penerimaan kas. Tahap kedua, karena yang menyangkut penjualan tunai adalah kita entry ke dalam jurnal ataupun buku besar pembantu persediaan. Entrylah jumlah dan nominal pada buku besar pembantu yang sesuai dengan persediaan barang. Kemudian dari entry data buku besar pembantu persediaan, kita alihkan ataupun kita pindahkan ke buku jurnal penerimaan kas, yaitu pada bagian kolom HPP dan persediaan. Ini untuk pencatatan nota kontan.
Selanjutnya, bagaimana kita untuk menyelesaikan data transaksi faktur penjualan ataupun penjualan kredit? Ini dokumen transaksinya berupa faktur, ada 3 tahap. Tapi yang pertama mengentry nominal penjualan. Kemudian entry besarnya PPN dengan rumus, entry nominal piutang dagang, ini dengan rumus juga. Ini pada buku jurnal, sales jurnal ataupun jurnal penjualan. Tahap kedua kita mengentry jumlah dan nominal pada buku besar pembantu persediaan. Entry data ke buku besar pembantu persediaan ke jurnal penerimaan kas berupa HPP dan persediaan. Tahap ketiga ini mengentry nominal piutang pada buku besar pembantu piutang. Dan jangan lupa setelah data dientry ke dalam buku besar pembantu, pada buku jurnal, sales jurnal kita berikan tanda checkmark ataupun tanda centang. Ingat, ini dokumen untuk faktur. Langkahnya yang pertama kita entry ke dalam sales journal, kemudian kita entry ke dalam buku besar pembantu persediaan untuk menemukan berapa besarnya HPP dan nilai persediaan. Kemudian yang terakhir kita entry ke dalam buku besar pembantu piutang. Ini untuk memetakan kepada siapa kita menjual barang tersebut. Oke, saya kira tidak mengalami kesulitan. Kemudian yang perlu diingat ini dalam mengentry data nota kredit. Nota kredit ini merupakan retur penjualan. Ini yang perlu kita pahami, kita catat ke dalam jurnal umum atau general journal. Karena kita menerima barang, maka entrylah dalam buku besar pembantu persediaan. Jika barang yang diretur ini salah ukuran, salah jenis, atau tidak sesuai dengan spek, masukkan ke persediaan lagi. Tapi kalau barangnya rusak, ini nanti kita masukkan ke beban, jangan ke buku besar pembantu persediaan. Kemudian karena ini adalah retur, maka nilai piutang pada customer yang bersangkutan itu akan berkurang. Maka entrylah ke dalam buku besar pembantu piutang dagang. Oke, lanjut. Ini catatan. Pada saat entry saldo awal buku besar pembantu dioptimalkan kita menggunakan rumus sederhana pada Excel. Ini penting. Kemudian kolom referensi pada buku jurnal diisi dengan checkmark. Ini setelah data diinput pada buku besar pembantu. Ini kadang-kadang eh, sobat semua ataupun anak-anak lupa untuk memberikan tanda checkmark ini. Kemudian yang ketiga pada kolom referensi pada buku besar pembantu diisi dengan nomor dokumen transaksi. Jadi sama-sama kolom referensi tapi isinya berbeda. Buku besar pembantu ini isinya adalah nomor dokumen transaksi. Kemudian masuk ke dalam bagian kedua. Bagian pertama ini adalah mengelola buku jurnal. Bagian kedua ini adalah mengelola buku besar. Intinya adalah pada rekapitulasi dan posting data. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, amati dan teliti dengan cermat data yang telah di-entry dalam buku jurnal khusus dan jurnal umum. Setelah itu kita melakukan rekapitulasi data pada setiap jurnal. Jika memungkinkan, ini menggunakan rumus sederhana Excel, sum dan sama dengan. Kemudian yang ketiga, amati data neraca saldo dan entrylah data neraca saldo awal pada buku besar. Jadi kita akan mengentry saldo awal buku besar, sumbernya adalah dari data neraca saldo. Kita entry satu persatu pada buku besar umum perusahaan. Dan yang keempat, baru kita memposting dari rekapitulasi jurnal pada buku besar umum perusahaan. Ini juga menggunakan rumus Excel secara sederhana. Biasanya sama dengan. Dan kita ambil dari data dari mana sumbernya itu berasal. Yang kelima, menyusun neraca saldo. Ini sumber dari saldo akun buku besar umum perusahaan. Jadi pada saldo akhir, saldonya kita pindahkan dan kita susun untuk menjadi neraca saldo perusahaan pada akhir periode. Oke, intinya ada 5 langkah itu untuk rekapitulasi dan posting buku besar. Lanjut kita pada bagian terakhir, bagian ketiga penyusunan laporan keuangan. Sebelum menyusun laporan keuangan, kita perlu mengolah data terlebih dahulu. Yang pertama kita
akan menganalisis data penyesuaian pada akhir periode. Selanjutnya dari hasil analisis kita akan mengentry data penyesuaian pada jurnal umum. Setelah data penyesuaian kita entry, selanjutnya kita akan mengentry data neraca saldo akhir periode dari posting buku besar tadi dan data penyesuaian pada kertas kerja. Kemudian yang ketiga menyusun laporan keuangan, ini sumbernya adalah worksheet. Kemudian yang keempat ini susun jurnal penutup, selanjutnya data penutupan dapat kita posting ke dalam buku besar umum perusahaan. Yang kelima, menyusun neraca saldo setelah penutupan. Oke, catatan penting yang pertama pada daftar neraca saldo trial balance ini perlu kita pahami bahwa pendapatan dan beban yang tertulis di sana ini merupakan jumlah akumulasi dari bulan Januari sampai November tahun bersangkutan. Jika kita itu menyelesaikan datanya sampai November. Jika datanya sampai Mei, ya juga itu merupakan dari Januari sampai Mei. Ini merupakan akumulasi. Jadi bukan merupakan bulan yang bersangkutan saja. Yang kedua, beban pajak penghasilan badan, income tax expense. Ini dihitung dari total pendapatan dikurangi retur penjualan dikurangi dengan 500 juta rupiah. Ini 500 juta rupiah ini merupakan penghasilan tidak kena pajak sebagai pengurang untuk perusahaan perorangan. Baru dikalikan 0,5%. Pendapatan yang dihitung meliputi pendapatan usaha dan jasa angkut penjualan, sumber lain. Intinya dengan kode 4. Jadi dengan kode 4 itu masuk dalam perhitungan pendapatan perusahaan. Data pendapatan di luar usaha tidak usah dimasukkan. Ini paling penting. Sekali lagi ini berlaku untuk perusahaan perorangan ataupun budi. Untuk PT, firma, dan lain sebagainya nanti perhitungannya lain lagi. Jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan dana tetap, Impress Fund System, ini maka akan dibuka peti. Mohon maaf. Jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan dana tidak tetap atau fluctuation fund system pada dana kecil, maka dibuka peti cash journal atau jurnal kecil. Sehingga pada saat pengisian kembali akan dicatat pada jurnal pengeluaran kas berupa kas kecil dan kas bank kredit sebesar pengeluaran yang dilakukan. Sebaliknya, jika perusahaan menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, maka perusahaan membuka buku kas kecil atau peti cash book. Sehingga pada saat pengisian kembali akan dicatat pada jurnal pengeluaran kas seluruh beban-beban yang telah dikeluarkan, yaitu kas kecil, debit, dan pada kas bank. Jadi sekali lagi seluruh beban-beban yang dikeluarkan kas kecil akan dicatat di jurnal pengeluaran kas, sedangkan kreditnya nanti kas bank ataupun ya kas bank. Itu menjadi catatan penting dan catatan pokok. Semoga nanti anak-anak sobat semua memahami bagaimana praktek akuntansi manual berbasis Excel ini diimplementasikan. Oke, thank you very much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.